Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henry Panda. Apa kabar sahabat semua dan sanak sadonyo? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki dan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat semua, kembali lagi kita akan melanjutkan perjalanan haji kami di tahun 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi. Salawat yang mengantarkan jemaah haji di Indonesia, Hotel 11 Embarkasi Padang, berasal dari Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Damasraya. Pada part kedua ini atau lanjutan dari part 1 ini adalah perjalanan kami persiapan menuju umroh wajib atau tamattu, dan setelah selesai umroh wajib kami akan melanjutkan dengan city tour, yaitu city tour menuju lokasi Al-Musnah. Ini adalah beberapa dokumentasi kami setelah melakukan tawaf dan sa'i, karena pada pelaksanaan tawaf kami tidak meliput dalam berupa video di depan Ka'bah, hanya dokumentasi foto saja. Baik sahabat semua dan sanak sadonyo, saksikan terus video ini sampai selesai dan mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur. Plus
lihat, ini adalah suasana di pagi hari setelah kami melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, yaitu tepatnya sholat subuh berjamaah. Dan terlihat setelah bubar sholat subuh, inilah suasana di dalam Masjidil Haram. Baik sahabat, ini adalah perjalanan kami atau perjalanan city tour menuju Arafah, Musdalifah dan Mina yang kami laksanakan melalui dipandu oleh Matawif menuju Al-Musnah. Dan perjalanan city tour ini kita mulai pada pagi hari mengunjungi tempat-tempat yang akan menjadi pelaksanaan ibadah haji nantinya, yaitu Arafah, Musdalifah serta Mina dan beberapa tempat bersejarah lainnya. Oh, berarti enggak sering mengikuti nah. Hah? Ada yang tahu? Dari Musdalifah lalu kita ke Mina, akan kita tunjukkan di mana nanti kita akan melontar. Ya, kita akan melontar, namanya jamarat. Baik, para jamaah rahimakumullah, ziziyah sisa. Terus ada namanya Khalidiyah, ada namanya Rusaisah, ada namanya Mistalah, ada namanya Nakasah, semua ya, Jakariyah, apa lagi? Baik, dari sini ke tempat pemotongan itu, Bapak Ibu ini udah ke Madinah belum? Oh, gelombang kedua ya. Kapan datang ini? Oh, 22 kemarin. Alhamdulillah. Apa amalan bibir kita, mulut kita ketika berada di Mekah yang bagus? Amalannya
adalah bertasbih dan beristighfar. Astagfirullah semuanya. Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Lalu bibirnya itu tidak pernah berhenti mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lalu dia didatangi oleh malaikat. Apa kelebihannya? Ternyata malaikat itu rindu kepadanya, ingin jumpa dengannya, karena dia banyak bertasbih. Kita adalah umat Rasulullah, khataman nabiyyin, pemutus. Kita umurnya pendek-pendek, 60 tahun, udah lain, sudah banyak penyakit. 63 tahun diukur dengan umur Nabi yang sudah umur 60 lebih. Banyak ini ya. Nah ini nih, bonus ini. 63, kalau udah lebih 63 bonus. Orang tua kita, kesalahan kita kepada, ya itu tempat penyembelihan itu ya. Kita nggak terjadi. Nanti supaya tahu tempat penyembelihan untuk para jamaah haji ya. Tetapi di sini tidak, ini aja tempatnya, ada beberapa tempat, ada di penyembelihan Al-Akasiyah ya. Iya, di sebelah kanan ini, di dalam. Nah, di dalam sana. Penyembelihan Al-Akasiyah. Jadi di situ tadi ya, nggak boleh dekat-dekat dengan kota. Nah, nanti ada virus-virus, nggak tahu kan? Makanya pemerintah menyarankan jauh dari pusat kota. Bagaimana? Lanjut. Kita tes di Mekah. Kalau nggak punya tasreh, dibuang. Nggak berlaku itu iqamah KTP gitu. Mana tas? Tasreh. Ya teman-teman yang nggak punya tasreh dibuang semua. Petugas sebenarnya. Petugas haji. Tapi nggak ada tasreh, buang. Tasrih surat izin tinggal di Mekah, tasrih dukhul namanya. Nah alhamdulillah saya punya, makanya bisa kemana-mana. Wahhabizil lisan, makanya amalan itu harus banyak salat sunnah bu. Kalau belum melaksanakan salat sunat tasbih, kerjakan di sini. Karena salat sunat tasbih itu anjurannya kalau nggak bisa dia lakukan tiap hari sekali seminggu. Kalau nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Kalau nggak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Kalau nggak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Kalau nggak bisa sekali seumur hidup, keterlaluan. Kalau Bang Haji bilang, jadi university, Ummul Qura University, kampus ya, tempat orang kuliah di Mekah. Namanya Ummul Qura. Jadi jarang yang bisa masuk di sini Bapak Ibu. Kalau di Mesir banyak yang lulus, kalau di sini jarang yang lulus. Ya, ini ada tulisan itu, coba dibaca. Ummul Qura University.
Ada? Nah, tapi di sini kampung enggak kampung, tempat kampus untuk laki-laki. Kalau perempuan di dalam kota. Mudah-mudahan, aminkan ya. Mudah-mudahan ada anak cucu kita yang bisa sekolah di sini nanti. Kalau udah sekolah di sini Bu, pulang-pulang jadi ustaz sudah. Ilmunya sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya. Hanya mahasiswa ini juga banyak yang kerja haji sekarang. Karena kalau musim haji libur kita di sini. Ya, sampai 4 bulanan. Baik, sekarang kita akan menuju ke Padang Arafah. Kemana? Padang Arafah. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa namanya Padang Arafah, tempat Bapak Ibu melakukan wukuf. Padang Arafah ini Bapak Ibu adalah salah satu cerminan gambaran kita nanti akan hidup di Padang Mahsyar. Semua anak keturunan Adam dari seluruh penjuru dunia, ya namanya Padang Arafah. Jadi besok Ustaz kita di mana tendanya? Belum keruan, belum pasti, ya, belum pasti tendanya. Yang penting, yang jelas ada ini tenda-tenda semua ini. Karena sebentar lagi akan dipakai oleh jamaah. Disinilah jamaah haji akan melakukan wukuf, ya, wukuf di Padang Arafah. Karena orang yang berhaji Bapak Ibu harus wukuf di sini. Tanah Arafah tidak semua tanah Arafah, ada batas-batasnya. Kalau jamaah haji tinggal di luar tanah Arafah pada saat wukuf tidak sah hajinya. Tapi panitia tidak mungkin memasang tenda di luar tanah Arafah. Ibu tenang-tenang aja, jamaah tenang-tenang aja, ya. Nah, inilah model-model tendanya ini. Itu ada masjid, namanya Masjid Namirah, dipakai sekali tahun pada musim haji. Oh, ini tenda-tendanya besok ya. Nah, sekarang Arafah sudah banyak pohon, Bapak Ibu, bener nggak? Nah, inilah namanya pohon-pohon Soekarno. Iya, pohon Soekarno kata orang Arab. Kenapa orang Arab bilang ini namanya pohon Soekarno? Sejarah Soekarno. Karena yang mengusulkan untuk tanam pohon di sini dulu adalah presiden kita yang pertama, Soekarno. Yang punya ide, yang punya gagasan untuk ditanamkan, yaitu presiden kita yang pertama, Soekarno. Namanya Arafah, ya, Padang Arafah. Arafah dulu bukan seperti ini. Arafah dulu padang tandus gersang. Nah, kita coba cari. Kita berrahmat. Nah, di tengah-tengah Padang Arafah namanya ada sebuah bukit namanya Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang, bertemunya sayang Adam dan Hawa. Kalau ada bapaknya jangan jauh-jauh, nanti siapa tahu bapaknya doa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah aku kemurahan rezeki dan bisa nambah istri lagi. Nah, ini yang bahaya. Sekarang biasa ibadah doa di sini pada bulan besok, ya, pas hari Arafah.
Dan sekarang kita telah berada di Padang Arafah, yaitu merupakan lokasi nanti pelaksanaan puncak haji kami di tahun 2025. Dan di belakangnya atau dengan latar belakang adalah Jabal Rahmah. Dan ini merupakan nanti lokasi pelaksanaan wukuf untuk pelaksanaan haji di tahun 1446 Hijriah. Di tahun 2025 di Musdalifah. Nanti kita bermalam dan tidur beralaskan tanah dan beratap langit. Setelah dari Musdalifah nanti kita lanjut menuju Mina, yang nantinya merupakan lokasi jamarat atau melempar jumroh, yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025.
sekarang kita telah sampai di Mina. Ini dapat terlihat tenda-tenda di Mina yang nanti akan menjadi tempat penginapan bagi calon jemaah haji kloter 11 embarkasi Padang yang terdiri dari Kota Pariaman, Kabupaten Sujujung, serta Kabupaten Dharmasraya. Terlihat tenda-tenda telah selesai dan akan siap ditempati oleh calon jemaah haji Indonesia nantinya. Dan setelah dari Mina nanti kita akan kembali lagi ke hotel. Mungkin itulah rangkaian dari perjalanan City Tour pada hari ini. Baik sahabat, terlihat tenda-tenda di Mina nanti yang menjadi tempat penginapan bagi calon jemaah haji Indonesia, khususnya kloter 11 embarkasi Padang yang akan melaksanakan lempar jumroh nantinya di Jamarat melalui terowong Mina. Baik sahabat semua dan sanak saudara, saksikan terus rangkaian perjalanan atau City Tour kami pada rangkaian kegiatan ibadah haji di tahun 1446 Hijriah. Semoga terhibur dan bermanfaat dan menjadi dokumentasi bagi Bapak Haji dan Ibu Hajjah yang ada dalam liputan perjalanan ini. Tenda-tenda di Mina ini tenda permanen, bukan seperti tenda di Arafah itu. Kalau tenda di Arafah itu tendanya kalau ada habis hajian dibongkar. Kalau di sini permanen, tidak dibongkar, dibiarin terus, dikasih mestasi dengan AC ya, dan juga kasur dan sebagainya. Ini adalah tempat di mana nanti jamaah akan mengadakan mabit untuk melakukan wajib hajinya juga. Setelah jamaah dari Arafah, lalu jamaah akan didorong menuju ke Muzdalifah, lalu ke Mina. Nah, sebentar lagi saya akan tunjukkan di mana dulu Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk disembelih. Siapkan HP-nya. Di sebelah kiri ada sebuah nah disitulah dulu Nabi Ismail dibawa oleh bapaknya Nabi Ibrahim untuk dikorbankan. Ya, kalau dulu tidak diganti dengan domba atau kambing, mungkin anak kita yang kita korbankan ya. Misalnya punya anak 5 ya ambil 1. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim kawin dengan Siti Sarah, puluhan tahun lamanya nggak dikaruniai anak. Setelah sekali dengan Siti Hajar baru dikabulkan bahwa dilahirkanlah Ismail, anak semata wayang. Berlanjut cerita penerus sejarah. Waktu anak lucu kecil Ismail disuruh disembelih. Allah ya menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Coba bayangkan, yang dinanti-nantikan anaknya lagi disayang-sayang, suruh nyembelih. Wah, kalau kita nggak kuat kita. Nabi Ibrahim juga sempat ragu, tapi setelah mimpi berturut-turut suruh nyembelih anak, yakin kalau ini memang dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim digoda oleh Pak Setan. Apa katanya Pak Setan? Itulah bahasanya. Kamu gila ini mau nyembelih anakmu. Masa Tuhan menyuruh menyembelih anak? Itu bukan Tuhan, jangan beriman. Jangan beriman. Tapi dilempar Pak Setan. Terjadi pelontaran pertama. Digoda lagi Hajar, nggak bisa digoda, tidak ada.
terjadilah pelontaran kedua, dilempar Pak setan. Ismail lagi diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau memang ini perintah dari Allah bapakku, kata Ismail, laksanakan. Diasah goloknya lebih tajam supaya nanti ketika menggorok tak terlalu sakit. Akhirnya dilempar ke setan, terjadi pelontaran ketiga. Di mana melontar setan itu? Kanan. Itu namanya jamarat. Besok bapak itu akan melontar di situ. Termasuk ini yang kita akan masukkan adalah tenda di sebelah kanan. Ini tempat tenda-tenda Asia, sampai ke atas gunung, ke bawah gunung, belakang gunung, Asia di situ. Indonesia, Malaysia, suku Asia, bagian Asia, melewati 3 terowongan ya kalau mau ke Jamarat. Nah, jadi kalau orang haji siap-siap hari dan nanti sore hari bisa mengurangi kolesterol, tekanan darah tinggi, dan juga untuk itu namanya Jabal Nur. Disitulah Nabi menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima. Jadi Rasulullah mengadakan semedi di situ, bertahanus kalau bahasa kita, ya, bertahanus, beruzlah. Nah di puncak sana, setelah sampai puncak, baru turun sedikit untuk ke Gua Hira. Disinilah tempat Gua Hira di atas Gunung Nur, yang namanya sebenarnya gunung ini betul adalah Gunung Hira, tapi disebut sebagai Gunung Nur atau Jabal Nur karena disitulah turun cahaya kenabian. Kita lihat gunung di sebelah kiri juga. Ini namanya Gunung Jibril. Dalam riwayat bagian terdapat di sini singgahnya dulu Jibril sebelum yang dialami Rasulullah ketika berada di Gua Hira, di sebuah gunung yang menjadi bukti sejarah namanya Jabal Nur. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, dari Jabal Nur langsung kita akan ke Tanaim, ya, ke Tanaim untuk mengambil mikot bagi yang umrah. Bagi yang umrah, karena mungkin ada yang mau badal-badal umrah, ya. Kalau lebih bagus itu nanti sudah haji. Kalau mau membadalkan lebih afdal, ya, kalau udah haji.
Walaupun boleh sekarang, tapi kalau udah haji kan lebih bagus, lebih afdol. Udah haji, udah umrah, insyaallah itu ya batuk pilek ya. Hanya kalau keluar pakai masker ya. Karena yang mendukung daripada kegiatan kita berhaji adalah kesehatan. Sehingga disebut haji ini adalah ibadah yang bersifat ada itu artinya dengan pekerjaan, dengan tenaga ya, dengan tenaga yang harus kita persiapkan. Jadi haji juga termasuk dari apa namanya ibadah maliyah. Maliyah itu harta kita, karena tanpa harta, tanpa uang kita nggak sampai ke sini. Maliyah kita, terus qalbiyah hati kita ya. Walaupun kita punya
Baik sahabat semua dan dun sanak sadonyo, beberapa saat lagi kita akan sampai di penginapan Hotel 309 yang merupakan penginapan jemaah haji Kloter 11 Embarkasi Padang yang terdiri dari Kota Pariaman, Kabupaten Sijunjung serta Kabupaten Damasraya. Dan di hotel ini juga terdapat Kloter 10 dan nanti Kloter 12 yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Payakumbuh atau Kabupaten 50 kota. Baik sahabat semua dan dun sanak sadonyo, demikianlah akhir dari perjalanan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.